Assalamualaikum Bapak Ibu. Insya Allah hari ini hari Sabtu. Insya Allah saya dan istri akan menemui keluarga yang ada di Bekasi. Insya Allah saya akan mengajar mengenai manasik umroh. Dan mudah-mudahan dalam perjalanan ini Allah memberikan pada kami berdua sehat, memberikan aman, selamat, lancar, dan barokah. Saya pamit dulu Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, akhirnya saya bersama istri sampai di kediaman Ibu Asanti yang ada di Bekasi Timur. Beliau bersama keluarganya sangat bahagia menerima kedatangan saya bersama istri, dan beliau bersama keluarga begitu ramahnya menyambut kami berdua. Setelah beberapa saat, akhirnya saya memulai untuk mengajar mengenai manasik umroh. Namun, seperti biasa, di dalam mengajar, saya akan memberikan beberapa buku sebagai pegangan agar Bapak Ibu di dalam menerima pembelajaran dari saya itu lebih mudah, dan tentunya juga bisa menjadi bekal pegangan dan bisa menjadi acuan agar bisa praktek sesuai dengan yang saya sampaikan, dan isi buku tersebut sesuai dengan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di samping itu juga dengan adanya buku panduan yang saya buat ini, yaitu diantaranya untuk mempermudah para jamaah umroh di dalam pelaksanaan ibadah umrohnya. Bahkan bisa dibawa nanti pada saat praktek umroh yang sesungguhnya. Jadi boleh dibawa seperti itu. Pada saat Abah menemui beberapa jamaah umroh yang didatangi ke rumahnya, Abah itu di dalam memberikan ilmunya, yaitu diantaranya bukan saja mengenai manasik umroh, tapi diantaranya yang pertama, bagaimana caranya para jamaah umroh bisa bersuci. Ya. Jadi diajarkan umpamanya pada saat bersuci di pesawat, kemudian bagaimana caranya bisa menjaga najis, kemudian juga diajarkan bagaimana caranya mensucikan tempat-tempat yang terkena najis, bahkan juga diajarkan bagaimana caranya mencuci pakaian agar bersih dan suci. Karena di antara syarat sahnya ibadah kita, terutama sholat, yaitu harus suci pakaiannya, ya, badannya, dan juga tempatnya. Jadi itu semua diajarkan. Ya. Jadi kalau Abah datang ke rumah para jamaah umroh itu, ya tadi, bukan saja diajarkan mengenai umrohnya saja, praktek umroh saja, tapi diajarkan dari mulai awal dia ibadah. Ya. Di antaranya ada juga Abah itu mengajarkan praktek wudhu yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, termasuk juga diajarkan mengenai bagaimana caranya praktek mandi janabat, ya. Jadi betul-betul agar para jamaah umroh yang akan melaksanakan ibadah umroh itu betul-betul ya, memiliki ilmunya, ya, dari mulai misalnya berwudunya, kemudian juga mandi janabatnya, ya, dan juga diajarkan hal-hal yang belum diketahui, ya, umpamanya dikasih kesempatan untuk bertanya dan lain sebagainya. Selanjutnya Abah juga mengajarkan bagaimana caranya praktek ibadah di dalam pesawat. Dimulai dengan cara bertayamum, ya, umpamanya bertayamum itu prakteknya bagaimana pada saat di pesawat. Kemudian juga diajari bagaimana caranya bersuci pada saat Bapak Ibu umpamanya ke toilet, pipis, ya.
kemudian buang air dan lain sebagainya, diajari bagaimana caranya mensucikannya. Ya. Di samping itu juga diajarkan bagaimana caranya praktek sholat di pesawat. Nah, hal-hal yang demikian itu ya terkadang mungkin Bapak Ibu belum ada persiapan. Nah, dengan adanya saya bisa bertemu dengan Bapak Ibu calon-calon tamunya Allah itu, ya, bisa menambah ilmunya, kepahamannya, bahkan tadi menambah pengetahuan yang lainnya, gitu ya. Jadi di sini Abah betul-betul bagaimana caranya agar para jamaah itu menguasai ilmunya dan bisa mandiri, ya. Karena yang namanya ibadah itu tanggung jawab sendiri-sendiri, ya. Baik itu ibadah sholat, kemudian ibadah-ibadah yang lainnya dari mulai misalnya bersuci, kemudian bagaimana caranya bisa juga ibadah-ibadah sunnah yang lainnya, termasuk ibadah umroh. Nah itu ya, saya niatnya adalah bagaimana caranya Bapak Ibu itu bisa mandiri. Di samping itu juga saya langsung mempraktekkan, ya, jangan sampai kalau saya sampaikan hanya kata-kata saja, ya, tidak dipraktekkan dengan umpamanya cara membasuhnya dan lain sebagainya, ya dikhawatirkan salah, gitu ya. Jadi kalau langsung bertemu memang beda, ya, beda pada saat Abah mengajar umpama di YouTube dan lain sebagainya. Di samping itu juga Bapak Ibu, ya, Abah itu memberikan kesempatan kepada para jamaah umroh yang ditemui itu, yang diajarkan itu adalah untuk menanyakan hal-hal yang belum paham, ya, hal-hal yang sekiranya mungkin Bapak Ibu ada yang perlu ditanyakan, ya. Ya tadi umpamanya pada saat Bapak Ibu ya berwudu, barangkali ada yang perlu ditanyakan pada saat mandi janabatnya, apakah sudah sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga bagaimana caranya pada saat praktek bertayamum, kemudian menjaga kesucian, baik itu di pesawat maupun di rumah. Nah semua itu ya, biasanya dikasih kesempatan, betul-betul bagaimana caranya agar calon-calon tamunya Allah itu menguasai, ya, baik itu tata cara umroh maupun juga ya, bagaimana caranya ya, basic untuk ibadah. Karena yang namanya menjaga kesucian, cara praktek wudhu, mandi janabat, insya Allah itu merupakan praktek ibadah yang dilakukan sehari-hari, ya. Jadi umpamanya Bapak Ibu ya praktek ibadah hari-harinya dimulai dari cara mencuci pakaian, cara mensucikannya, kemudian cara berwudunya. Nah ini biasanya dikoreksi. Agar apa? Agar betul-betul sempurna dan sesuai dengan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, sebagai pembekalan untuk memperbanyak ibadah di tanah suci, seperti biasa, Abah memberikan tips-tipsnya agar bisa maksimal ibadah. Di antaranya, bagaimana caranya bisa memaksimalkan ibadah-ibadah, baik itu ibadah sholat wajibnya, begitu juga dengan sholat sunnahnya. Nah semua itu diajarkan, ya. Jadi bagaimana caranya calon-calon tamunya Allah itu betul-betul ya, pulang ke tanah air itu bisa membawa pahala yang besar, karena ibadahnya kan bagaimana caranya supaya maksimal, ya. Diberikan arahan-arahan bagaimana caranya supaya bisa melaksanakan sholat sunnah, ya, mulai dari sholat tahiyatul masjid, kemudian umpamanya sholat sunnah apa yang duha itu ya, itu kan sholat duha ada beberapa pilihan dalam hadis, bisa 2 rakaat, bisa 4 rakaat, ada juga dalam hadis itu diterangkan 8 rakaat maupun 12 rakaat, bahkan dijelaskan ya, ada dalam hadis yang lain itu dijelaskan bahwa ibadah sholat duha itu bisa bebas, artian itu bebas rakaatnya, yang penting cara prakteknya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, ya. Jadi yang membatasi
sholat duha yaitu waktunya. Kalau sudah menjelang masuk adzan zuhur ya sudah habislah waktunya ya. Di samping itu juga diajarkan bagaimana caranya yang namanya misalnya masuk ke raudhah supaya bisa masuk, kemudian apa yang dilakukan di raudhah. Ya, sholat apa ya, misalnya diajarkan sholat hajat ya, karena yang namanya manusia itu kan butuh ya, orang yang sangat butuh berbagai macam kebutuhan ya. Disitulah letaknya bagaimana caranya Abah itu mengajarkan agar bisa yang namanya sholat hajat ya. Termasuk praktek dan doanya ya. Kalau belum bisa ya biasanya diajarkan, bahkan diberikan caranya agar membuka YouTube itu bisa ya. Terkadang ya, sebagian orang masih ada bingung ya membuka YouTube dan mencari umpamanya video-video yang dibutuhkan ya. Jadi di sini juga saya mengajarkan kepada Bapak Ibu apabila ingin membuka YouTube Abah dan bisa melihat umpamanya ya belajar apa. Nah, umpama Bapak Ibu butuhnya umpama tayamum, silahkan ya wajah Abah yang ada di video itu silahkan ditoel ya, dipijit pakai jari, kemudian akan keluarlah video-video Abah. Setelah keluar ada tulisan video ya, tempel lagi tuh pakai telunjuk ya tulisan videonya. Nah baru disitulah bisa memilih kebutuhan Bapak Ibu mengenai ilmu apa yang dibutuhkan tuh ya. Jadi berbagai macam ya, ilmu mengenai ibadah sholat, praktek-praktek sholat sunnah dan sebagainya aslinya sudah Abah buatkan di video-video tersebut tuh ya, seperti itu. Alhamdulillah, jadi Ibu Asanti ini insya Allah akan umroh selama 35 hari bersama Abah, dan insya Allah ya, bisa melaksanakan berbagai macam ibadah di Tanah Suci pada saat bulan Ramadan. Baik itu puasanya, kemudian umrohnya, kemudian bagaimana caranya bisa mendapatkan pahala Lailatul Qadar. Ya. Dan juga jelas ada dalam hadis dijelaskan bahwa barang siapa yang umroh di bulan Ramadan itu pahalanya ya bandingannya sama dengan orang yang haji atau haji bersama Nabi. Nah berarti sangat pol Bapak Ibu. Terlebih ya, ibadah haji ini ya, antriannya cukup panjang. Nah dengan adanya kita bisa memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan dan pahalanya juga dilipat gandakan. Ya, bahkan diterangkan tadi, orang yang umroh di bulan Ramadan itu bandingannya, pahalanya yaitu haji bersama Nabi. Berarti kan sangat pol. Nah untuk itu di video ini saya juga mengajak kepada Bapak dan Ibu mengingatkan, ingat yang namanya kematian itu datangnya sewaktu-waktu. Kemudian setelah kita kelak mati, ya, nanti di akhirat itu ada surga dan neraka. Beruntung orang yang bisa masuk ke dalam surga. Beruntung orang yang selamat dari siksanya Allah. Nah untuk itu Bapak Ibu silahkan manfaatkan waktunya, dirinya, hartanya untuk terus beribadah kepada Allah. Ingat kematian itu datangnya sewaktu-waktu. Ya, tidak perlu sakit dulu, tidak perlu kita itu umpamanya tua dulu ya. Silahkan digunakan kesempatan hidup yang sekali ini untuk banyak-banyak beribadah kepada Allah ya. Di antaranya tadi dengan cara beribadah kepada Allah, yaitu di antaranya dengan melaksanakan haji dan umroh. Alhamdulillah akhirnya saya istri berpamitan karena sudah selesai sekitar jam 12 siang. Saya bersyukur sekali ya bisa bertemu dengan keluarga Ibu Asanti, dan sebelum pulang ya kami berfoto bersama ya sebagai kenang-kenangan. Mudah-mudahan dengan adanya video ini, foto-foto ini bisa menggugah Bapak Ibu untuk sama-sama memaksimalkan ibadah kita, baik itu ibadah haji maupun ibadah umroh. Sekali lagi saya mensyukuri, alhamdulillah jazakumullahu khairah. Saya ucapkan syukur kepada
keluarga Ibu Asanti yang sudah menerima Abah dengan begitu baik dan begitu ramahnya. Baik Bapak Ibu, Abah pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.